Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland di channel ini, channel yang memberikan segala bentuk informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya akan membeberkan statistik pertandingan dalam ajang turnamen AFF Cup U23 yang mempertemukan Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Untuk itu, sebelum kalian menyimak video ini lebih lanjut, silakan kalian subscribe, like, dan juga share video ini. Oke, berikut adalah statistik pertandingan Indonesia versus Malaysia. Pertama-tama, sebelum kita bahas mengenai statistik pertandingan, kita akan melihat line up awal dari kedua tim. Indonesia sendiri turun dengan 4-3-3 formasi yang dipakai oleh Gerard Vandenberg di awal pertandingan. Untuk sektor penjaga gawang ada Cahya Supriyadi ditemani oleh 4 bek sekaligus, di mana untuk full back kanan ada Alferizi Buffon, dan untuk center back ada Kakang Rudianto yang berduet dengan Kadek Arel yang juga pada pertandingan tersebut bertindak sebagai kapten tim. Untuk fullback kiri ada nama Doni Tri Pamungkas. Sedangkan untuk lini tengah ada perubahan di sana, di mana tidak ada nama Arkan Fikri. Yang ada adalah Tony Firmansyah, Robi Darwis, dan juga Raihan Hanan. Sedangkan untuk lini depan, Gerard Vandenberg memasang 3 pemain, yaitu Victor Detan, Jens Reven, dan juga Rahmat Arjuna. Sedangkan untuk Malaysia, kategori umur 23 tahun, memakai formasi yang sama dengan Indonesia, yaitu 4-3-3. Untuk sektor penjaga gawang ada Syahrani, ditemani oleh 4 bek sekaligus. Untuk fullback kanan ada Aiman Yusuf dan ditemani oleh 2 center back, yaitu Muhammad Ubaidillah dan juga Asyar Hadi. Dan untuk fullback kiri ada nama Arsyad di sana. Sedangkan untuk lini tengah ada 3 pemain, yaitu Zaid Bashir, ada juga Muhammad Kahlil, dan juga Haikal Danis. Sedangkan untuk lini depan di sana ada nama Terni, Azim, dan juga Muhammad Alif. Pertandingan antara Indonesia dan juga Malaysia dalam ajang turnamen AFF Cup U23 berlangsung cukup alot, di mana pada babak pertama kedua tim masing-masing mendapatkan 2 kartu kuning. Untuk Indonesia sendiri ada nama Tony Firmansyah dan juga Raihan Hanan, tepatnya di menit ke-31 dan 39. Sedangkan untuk tim tamu yaitu Malaysia ada nama Ziyad dan juga Asyar Hadi. Ya, laga di babak pertama antara Indonesia dan juga Malaysia berlangsung cukup dramatis dan juga alot, di mana baik Indonesia maupun Malaysia saling menginginkan kemenangan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, tuan rumah Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa juara grup dan lolos ke semifinal. Sedangkan untuk Malaysia sendiri harus memenangkan pertandingan jika mereka menginginkan untuk tampil di semifinal. Nah, di babak pertama Indonesia tampil cukup solid, di mana di lini pertahanan yaitu Kakang Rudianto dan juga Kadek Ariel tampil sangat solid di lini belakang. Serangan dari Malaysia dari babak pertama selalu dipatahkan oleh kedua center back ini, berlainan dengan serangan di lini depan oleh Indonesia. Raihan Hanan, Jens Reven, maupun Rahmat Arjuna dan juga Victor Detan saling silih berganti untuk menyerang pertahanan kubu dari Malaysia. Namun di babak pertama Malaysia maupun Indonesia mengalami deadlock atau mereka berdua tidak bisa mencetak skor. Dan di babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Babak kedua pun dimulai, tidak banyak perubahan yang diterapkan oleh pelatih Indonesia. Hanya memasukkan Ahmad Maulana di awal babak kedua, menggantikan Alferizi Buffon yang tampil di bawah performa di babak pertama. Jens Reven sempat mendapatkan peluang lewat sontekan di depan gawang, namun gawang dari Malaysia tampil cukup bagus dengan menepis peluang yang diciptakan oleh Jens Reven. Malaysia pun tak tinggal diam, sepakan tendangan bebas dari Alif di pertengahan babak kedua hampir saja menciptakan skor. Namun Cahya Supriyadi tampil solid di bawah Mister Indonesia. Dia mampu menepis dan mencegah Malaysia untuk bisa mencetak skor. Kedua tim tampil deadlock, di mana tak ada satupun gol yang dicetak oleh Indonesia maupun Malaysia.
Untuk statistik pertandingan, jika dilihat dari penguasaan bola, Indonesia tampil lebih dominan, di mana mereka mencetak 68%, berlainan dengan Malaysia yang hanya 32%. Dalam total jumlah tembakan, Indonesia 11, Malaysia 10. 8 dari 11 tembakan yang dilesakkan oleh Indonesia berasal dari tembakan di luar sasaran, sedangkan 9 dari 10 tembakan yang dilesakkan oleh Malaysia berasal dari tembakan yang tidak tepat sasaran. Untuk tembakan tepat sasaran, Malaysia hanya sekali mencetak tembakan tepat sasaran, sedangkan untuk Indonesia ada 3 kali. Sedangkan untuk tendangan yang diblok, 4 untuk Indonesia, 5 untuk Malaysia. Kehilangan peluang besar, 1 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Tembakan dari dalam kotak, 5 dari Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Sedangkan untuk tembakan dari luar kotak, 6 untuk Indonesia dan 10 untuk Malaysia. Tendangan sudut, Indonesia lebih dominan, di mana mereka mencetak 5 kali tendangan sudut, sedangkan Malaysia hanya 4 kali. Sedangkan untuk kartu kuning, 4 untuk Indonesia dan 3 untuk Malaysia. Total umpan 500 untuk Indonesia dan 227 untuk Malaysia. Umpan kunci masing-masing dari kedua tim mencetak 6 umpan kunci. Akurasi umpan 89% untuk Indonesia dan 73% untuk Malaysia. Sedangkan untuk akurasi umpan silang, 5% untuk Indonesia dan 0% untuk Malaysia. Untuk akurasi bola panjang, 38% Indonesia dan 36% untuk Malaysia. Untuk kehilangan penguasaan bola, 11 untuk Indonesia dan 4 untuk Malaysia. Sedangkan untuk unggul duel di lapangan, 35% Indonesia dan 64% untuk Malaysia. Unggul duel udara, 27% Indonesia dan 72% untuk Malaysia. Untuk tackle, 27 kali Malaysia melakukan tackle dan 11 kali untuk Indonesia. Sedangkan untuk intercept, 6 untuk Indonesia dan 4 untuk Malaysia. Clearance, 38 untuk Malaysia dan 10 untuk Indonesia. Sedangkan untuk pelanggaran, 15 kali Indonesia melakukan pelanggaran dan Malaysia hanya 11 kali. Ya, jadi begitulah teman-teman hasil statistik pertandingan antara Indonesia versus Malaysia. Dan dalam pertandingan tersebut berlangsung alot dan Indonesia bisa ditahan imbang oleh Malaysia sebagai tim tamu. Dan untuk grup A sendiri, Indonesia berada di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin dan disusul oleh Filipina yang berhasil mengkudeta Malaysia dan menemani Indonesia untuk ke semifinal dengan poin 6. Semoga dengan informasi ini bisa membawa informasi-informasi yang baru bagi teman-teman pencinta sepak bola Indonesia. Saya Roland pamit undur diri, salam sportivitas. Ciao.